fundamentalnya yang berubah apa, Bang? Nah, makanya saya mau nanya, kekhawatiran kawan-kawan apa soal RUU KUHP? Basa-basi, Bang. Bukan basa-basi, come on Najwa. Ya, bukan basa-basi kalau kita beda pandangan ya. Jangan hina kami ini basa-basi RUU KUHP. Saya gitu. tidak pernah merasa menghina. Kenapa sih anggota DPR sensi banget? Enggak sensi. Basa-basinya bukan dalam konteks Nggak itu, ada. Bang. Basa-basinya dalam konteks adalah kita tahu partisipasi bermakna itu ada 3 kalau kata putusan Mahkamah Konstitusi. Right to be heard, right to be considered, right to be paham semua. explained. Nah, Ini udah sangat partisipatif, apalagi kita. Bang, gitu kalau loh. sangat partisipatif, kenapa misalnya tidak ada penjelasan yang memadai? Kenapa misalnya Come on, masukan-masukan? Nana. Anda ngomong yang fundamental yang mana? Ya bagaimana kemudian para aparat penegak hukum ini bisa saling check and balances satu sama lain, Itu Bang? yang fundamental menurut Anda. Anda jangan paksakan gitu loh. Fundamental. Abang nggak merasa itu penting ada check and balances antara Nanti aparat dulu, penegak hukum jangan supaya fait satu accompli. aparat penegak hukum Makanya. tidak terlalu gemuk Anda mau ngomong apa kewenangannya? mau dengar? Saya mau ngomong. Karena kemudian kan seperti ini, Bang. Ketika 23 Januari pembukaan dibilang kami mengundang untuk mendapatkan masukan atas naskah akademik yang akan dibuat. Yes. Itu 23 Januari. Terus tiba-tiba 17 Februari. Asumsinya kalau mendengar itu 23 Januari itu belum ada naskah akademik dong. Draftnya udah ada dong, Bos. Draft yang kemudian ya karena Iya dong. baru meminta masukan nih. Lah iya, emang harus nunggu adanya masukan. Kami kan bikin punya mindset juga dong. Oke, jadi draftnya memang- udah ada dong. Emang kami nunggu mutlak dari enggak dong. Kami bikin dulu draft. Dan meminta masukan untuk Iya, dan naskah baru akademiknya. pada tanggal 23 Januari minta masukan. Oke, gitu jadi loh. draftnya sudah ada baru minta masukan. Draft udah ada. Gitu. Draftnya draft? Iya. Oh, jadi sebelum ada draft, ada draftnya draft. Iya tentu dong. Oke. Kan Itu minta draftnya masukan resmi. naskah Nanti akademik. loh, saya ngomong boleh dong. Yang Anda maksud mungkin draft final itu kan ketika diserahkan dari sini final, di-approve semua kawan-kawan, saya kirim ke ketua DPR, pimpinan DPR kirim ke presiden. Pemerintah. Itu yang namanya draft dalam konteks nomenklatur resmi. Oke. Tapi kan untuk menjadi draft nomenklatur resmi ini kan ada draft lagi dong. Iya, iya. Makanya ada draftnya draft. Oke. Pertama kali saya ngomong, misalnya kita ngomong nih. Iya, iya, Bang, tolong saya paham, bikin. Bang, saya Ya, paham. iya tahu. Yang nonton belum tentu paham. Ntar misleading gitu loh. Ya kan? Kayak begini. Oh, kurang tajam. Masukin lagi. Kayak begini, kurang tajam. Itu kan namanya draftnya draft. Ya. Jadi antara 23 Januari pada saat menerima masukan untuk naskah akademik itu baru menjadi draft yang akhirnya diupload untuk dibahas bersama di pembahasan tingkat 1 kurang waktu dari 3 minggu. Lebih dong. Makanya antara Januari ya. Ya. Tapi kan masukan bukan hanya dari yang ikut webinar loh. Iya, iya. Masukan dari yang sebelumnya udah banyak masukan gitu loh. Bang, itu seberapa banyak masukan-masukan itu kemudian terakomodir minimal dalam draft pertama yang kita lihat sudah diupload ini? Oh, banyak sekali. Ya, soal penahanan, ya. Kita tidak, ya, saya ngomong satu dong ya, sekarang boleh dong, ya. Soal penahanan, ya kan ya. Persyaratan orang untuk ditahan. Jangan ada ya hal yang terlalu yang subjektif. Kalau sekarang kan penahanan itu kan 3 kekhawatiran. Melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan alat bukti, kekhawatiran mengulangi. Kita bikin yang lebih terukur. Adanya upaya. Nah, itu sebagian orang ngomong kayak begitu, ya kan ya. Soal RJ, masukan soal RJ. Restoratif Masuk, Justice. ya, restoratif justice. Soal kelompok rentan. Bagaimana kelompok rentan orang cacat, difabel, orang tua, perempuan, perlindungannya diatur, ya kan ya. Soal live streaming wartawan, hak untuk wartawan ini kan mau menyiarkan langsung sidang-sidang. Pengaturannya seperti apa? Ada pengaturan, ada permintaan di drop. Soal advokat, tadinya kan adanya advokat dilarang begini. Loh, kok yang lain nggak ada dilarang-dilarang, penyidik dengan penuntut? Oh, advokat ada dilarang. Statement kali langsung kita drop. Ya Pak ya, Pak Suding ya. Soal imunitas advokat, ya kan banyak advokat dikerjain menangani perkara, advokatnya yang dikerjain, ya kan. Pengen minta imunitas. Sepakat semua fraksi ya Pak Suding ya. Di drop. Soal pasal penghinaan presiden, ya kan ya. Yang tadinya karena memang sempat salah ketik di draft itu, tadi pasal penghinaan presiden dikecualikan sebagai pasal yang bisa di RJ, teman-teman dorong, oh justru itu pasal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan restoratif justice. Masuk semua, banyak sekali. Itu kan secara pasal per pasal. Yes. Kalau secara fundamental, apakah memang kita bisa melihat RUU KUHP ini bisa mengakomodir berbagai fundamentalnya yang berubah apa, Bang? Nah, makanya saya mau nanya, kekhawatiran kawan-kawan apa soal RUU KUHP? Basa-basi, Bang. Bukan, kekhawatiran bukan soal KUHP yang ada sekarang, apa?
Kekhawatiran soal Ya, KUHP yang ada sekarang, kegelisahan Anda, Najwa Shihab terhadap KUHP yang ada sekarang apa? tidak ada cross balancing check antar aparat penegak hukum. Nah itu, selain itu apa? Kalau kita lihat sekarang itu penyiksaan, intimidasi, Ya, orang tidak bisa secara independen ya, untuk mengajukan, kemudian kalau kita misalnya mau memprotes suatu hal itu juga tidak semudah itu, hanya orang yang punya uang yang bisa ke pra peradilan, Bang, misalnya Ya, sekarang kalau oke. mau memprotes. Oke. Kemudian sekarang itu no viral no justice, Bang. Ya, terus, Kalau tidak meledak di media sosial, ya, tidak ditelusuri, tidak ditindaklanjuti laporannya. Dan rasa-rasanya memang kewenangan yang terlalu besar ke salah satu KUHP yang aparat ada penegak sekarang, hukum. Bos. KUHP yang ada sekarang. Apakah bisa dijawab berbagai kekhawatiran Nanti dulu, itu, Bang? makanya saya kan boleh nanya karena kan kita dialog, ya. Merasa perlu diganti nggak KUHP yang ada sekarang? Sangat urgent nggak untuk diganti? Oh, tentu kan sudah lama. Oke, selesai. Berarti kekhawatiran, kegelisahan kita sama. Ya, satu, ya, saya perlu deliver nih, Mbak Nana. Mohon maaf ya, saya mohon izin, bukan. Saya ngomong, ya kan, saya perlu deliver menyampaikan ini, mumpung kan ini forumnya Mbak Nana bagus banget, ya kan. Satu, soal penetapan tersangka, ya kan. Kita merasa yang sekarang ini kurang terukur, pengen lebih terukur. Kedua, Mbak Nana, soal penahanan. Saya tadi udah ngomong kan, tidak jelas parameternya orang untuk ditahan, hanya berdasarkan kekhawatiran. Tiga, soal hak tersangka, ya kan? Kan KUHP ini kan intinya antara negara dengan warga negara, pertempurannya istilahnya. Satu punya kewenangan sangat besar, satu harusnya secara resiprokal punya hak yang amat besar. Soal hak tersangka, kemudian yang kaitan dengan tersangka adalah advokat. Hak advokat, ya kan? Hak orang yang membela kepentingan orang yang bermasalah dengan hukum. Perwakilannya sih ini. Lalu kelompok rentan, lalu restoratif justice, ya kan? Itu yang kita anggap urgent. Kalau hak tersangka termasuk anti torture, anti penyiksaan, ya kan? Jangan sampai terjadi penyiksaan. Caranya tinggal bagaimana, ya kan? Kalau kami memilih, ya nih, Mbak Nana, tolong disimak teman-teman. Kami memilih lebih kepada penguatan sistemnya. Dengan cara apa? Tunggu dulu, saya deliver dulu. Dengan cara apa? Ya kan? Dengan membuat ukuran-ukuran yang jelas pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Ukuran yang jelas soal penahanan. Ukuran yang jelas ya kan soal penangkapan. Lalu mekanisme pendampingan oleh advokat. Kami ini advokat, Mbak Nana. Ya. Ya, Mbak Nana amati, kami alami sendiri. Saya bukan hanya advokat, saya aktivis, mahasiswa. Saya sering ditangkap dan menjalani proses pidana yang tidak adil. Ya. Saya sering mendampingi klien menjalani proses pidana yang sangat tidak adil. Kita paham banget. Advokat di undang-undang KUHP itu ya cuma formalitas. Kenapa? Karena nggak bisa membela kepentingan. Cuma datang, duduk, catat ya Pak Suding ya. Ya. Kita ingin ya advokat itu bisa membela kliennya maksimal. Ya, bahkan di advokat di KUHP yang ada itu nggak bisa mendampingi selain tersangka. Jadi kalau ada tindak pidana dilakukan misalnya oleh 10 orang dituduh makar gitu kan ya. Saya pernah ngalamin waktu mendampingi makar yang Ahmad Dhani CS dulu diperiksa kan ya di Makobrimob. 10 orang dituduh makar, Pak. Semuanya berstatus tersangka sekaligus saksi. Pada saat pertama diperiksa nih, berapa hari pertama diperiksa, dia hanya sebagai saksi dulu. Artinya nggak bisa didampingi advokat. Baru selesai konstruksi perkaranya, diperiksa sebagai tersangka baru bisa didampingi. Udah telat, ya kan? Karena advokat nggak bisa mendampingi. Nah di KUHP yang baru kita ingin advokat full bisa mendampingi saksi bahkan korban. Itu. Nah, penyiksaan, ya kan ya? Kita lihat, kita mengalami sendiri di sini. Kita bongkar yang penyiksaan yang di Palu. Ya, ada orang disiksa, dikatakan nggak disiksa, meninggal, yang di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lalu kita minta cek ulang. Cek CCTV, ternyata dari CCTV ketahuan itu orang disiksa. Orangnya PTDH pelakunya kan. Artinya apa? Perlu CCTV. Kita masukkan nih. Apakah tidak harus, tapi yang penting masukkan dulu itu ini soal CCTV ini. Nah, sehingga yang kami lakukan itu daripada ya memindahkan kewenangan satu institusi ke institusi lain. Ya. Lebih baik menguatkan yang namanya sistemnya. Kalau penahanan kan orang kan disiksa itu kan karena dia bisa ditahan sewenang-wenang.
penahanan jangan sampai sewenang-wenang dan jangan sampai terjadi penyiksaan. Itu yang kami bikin. Jadi jangan hina kami tidak bermoral kalau kami punya pandangan bahwa memperbaiki sistem ini dengan cara seperti itu. Siapa yang Nanti dulu. tidak bermoral? Enggak ada. Oh, itu Abang bilang jangan hina bermoral? Makanya jangan gitu. Oh, oke. Kalau jangan seolah-olah udah ada, Ya, terus Abang makanya. melarang. Enggak. Oh, Abang preemptif nih. Iya, betul. Oh, jadi udah jangan dulu. Bukan jangan hina kami nggak bermoral kalau pandangan kami seperti itu karena kami juga punya idealisme berdasarkan praktek kami. Oke. Gitu. Nanti dulu. Nah, terus ya dibandingkan dengan kita pindahkan nih kewenangan satu institusi ke institusi lain. Apakah ada jaminan? Fenomena oknum, Pak. Mohon maaf ya. Ini kita ngomong-ngomong. Misalnya polisi sekarang kita tuduh yang paling banyak oknum. Kita pindahkan misalnya ke hakim yang berwenang menahan. Emang dalam konteks ya oknum akan jauh lebih baik? Enggak juga. Kasus Ronald Tanur, kasus yang baru ini minyak goreng, ya kan ya. Lagi pula kami mendengar masukan. Di sini ketua ketua Badilum sendiri mengatakan ya berat kalau pakai HPP. Oke. Ya, karena banyak yang belum paham. Banyak yang belum paham HPP itu kan hakim pemeriksa pendahuluan. Berat kenapa? Katanya polisi itu bisa sampai polsek, sampai ya kan proses pidana. Sementara hakim itu hanya di kota kabupaten. Hanya di kota jauh. Dengan bayangan kayak di Jakarta, di Lampung aja kayak kemarin di Waikanan, ya kan ya, kalau harus menangkapnya ke Bambangan Umbu kotanya jauh ke tempat kejadian gitu loh. Itu omongan dari orang MA sendiri. Oke, gitu loh. Karena kan memang spesifik soal itu Bang. Spesifik kan misalnya teman-teman koalisi ini mengusulkan, memberikan masukan soal hakim pemeriksa pendahulu. Iya. Yang buktinya orang MA sendiri menolak. Dirjen Badilum Pak Prim hari-hari menolak. Jadi itu dia. Sejauh mana kemudian masukan? Jadi bukan basa-basi, come on Najwa. Ya, bukan basa-basi kalau kita beda pandangan ya. Jangan hina kami ini basa-basi RUU KUHP gitu. Saya tidak pernah merasa menghina. Kenapa sih anggota DPR sensi banget? Enggak sensi. Enggak, kita terbuka. Tadi Bang Ini bukan sebagai anggota DPR, Bos. Ya. Ngomong ya semua orang saya berpendapat juga boleh dong. Oh iya, cuma maksud saya tadi Abang bilang jangan bilang kami tidak bermoral. Tidak ada yang pernah bilang Bang Habibur Rahman bermoral. Kalau kita beda pendapat, saya mau menguatkan sistem. Anda ngomong soal perpindahan dari satu oknum ke oknum yang lain, jangan dibilang ini basa-basi, Bos. Basa-basinya bukan dalam konteks itu, Bang. Basa-basinya dalam konteks adalah kita tahu partisipasi bermakna itu ada 3 kalau kata putusan Mahkamah Konstitusi. Right to be heard, right to be considered, udah paham semua. Nah, ini udah sangat partisipatif, apalagi kita. Bang, kalau sangat partisipatif, kenapa misalnya tidak ada penjelasan yang memadai? Kenapa misalnya masukan ini belum dibahas, Bos. Ya justru karena belum dibahas. Ya justru itulah kok karena belum dibahas, belum bisa. Nanti tunggu dibahas dong. Enggak, Bang, kalau undang-undang keterbukaan informasi publik, kalau kita bicara undang-undang bukan hanya pada saat pembahasan dari mulai awal. Iya, tapi kan dari mulai awal diundang semua, sudah didengar semua, sudah dijelaskan semua, apalagi sudah dipertimbangkan semua kok. Tapi karena belum dibahas, ini belum menjadi draft yang resmi, belum menjadi undang-undang. Nggak bisa judgement loh bahwa ini nggak partisipatif, nggak bisa. Loh, itu dia ukuran partisipasinya kan bukan hanya sekedar kemudian datang untuk mendengarkan di webinar dan bicara. Apalagi? Ya tadi right to be kenapa tidak dijelaskan? Nah, ini saya jelaskan berulang kali. Kenapa kemudian tidak dimasukkan dalam, kalau semua aspirasinya tidak yang didengarkan hanyalah pihak-pihak tertentu, tetapi teman-teman koalisi masyarakat sipil tidak didengarkan, itu bagaimana cara menilainya? Nggak ada. Bagaimana cara menilainya, Bang? Nah ya, nggak didengarkan yang mana, Mbak? Mana? Saya sebutkan tadi kok, masukan tadi yang sudah kita akomodir semua. Soal wartawan Aji yang ngusulin. Coba tanya yang datang, teman-teman Aji. Bang Hinca. Ya kan? Nah, gabung Bang, soalnya teman Bang Hinca emosi nih. Ya, emosi lu kalau ngejar-ngejar gue kejar juga. Nggak ada urusan. Gue nggak menghina, dibilang menghina. Nggak ada. Anggota DPR jangan terlalu sensi lah, Bang. Sensi biasa aja. Saya memang orang dari bawah. Saya ngomong ada teman-teman, gimana teman-teman? Ya nggak. Mau dikejar kemana, gue bisa bertanggung jawab kan kok KUHP ini kok. Tapi Bang, saya jadi nanti dulu. Jadi soal diakomodir atau enggak? Lu ngomong kayak begitu, ya kan, coba, ya kan, soal peliputan langsung di drop itu pasal. Yang usul siapa? Aji kok. Loh, coba. Apa pendapat Nana? Diakomodir nggak? Langsung di drop? Ya dari awal memang harusnya nggak masuk itu. Bukan, diakomodir tidak. Tadinya masuk menjadi masuk. Kan pertanyaan nggak diakomodir kata Nana kan? Ya, secara fundamental yang penting-penting selain itu penting. Itu penting untuk wartawan. Cuma kan ini kan KUHP ini kan semua warga negara, Bang. Ini kan semua warga negara. Iya makanya, lu kalau cari picking susah gitu loh, ya. Abang juga dari tadi cari picking. Ya sama aja. Abang juga dari tadi cari picking loh. Nanti dulu. Hanya bilang yang ini yang dia kan bisa menilai progresif. Kalau dibilang nggak partisipatif kan buktinya ada. Karena itu kan proses ya. Pembuatan undang-undangan itu ada penyusunan dan ada pembahasan, gitu kan? Tapi Abang setuju kan didengarkannya itu bukan hanya saat pembahasan, ya pasti. Dari awal, ya pasti. dari permulaan. Terbukti. Ya makanya kan lu ngomong lo ngejar gitu kan, gue kasih tahu buktinya. Soal Aji itu di pembahasan apa di penyusunan? Soal advokat, ya kan ya?
Bang, ada Nanti dulu, Bos. 300 lebih pasal. Bos, lu minta bukti, gue tunjukin bukti, lu ngomong 300 pasal, come on gitu loh. Loh, enggak, maksud saya gini loh, secara fundamental apakah kalau itu kan pasal per pasal, Bang. Bisa aja kita bilang oh ini Lah, pasal mana yang bagus, ini fundamental, pasal Pak? bagus. Itu semua pasal fundamental, Bos. Anda ngomong yang fundamental yang mana? Ya bagaimana kemudian para aparat penegak hukum ini bisa saling check and balances satu sama lain, Itu Bang? yang fundamental menurut Anda. Anda jangan paksakan gitu loh. Fundamental. Nah, ya. Abang nggak merasa itu penting ada check and balances antara Nanti aparat dulu, penegak hukum jangan supaya fait satu accompli. aparat penegak hukum Makanya. tidak terlalu gemuk Anda mau ngomong apa mau kewenangannya? dengar? Saya mau ngomong. Ya udah silakan. Makanya saya lagi ngomong. Iya. Kan gantian kita. Iya. Abang tidak merasa penting ada saling bisa check and balances antara aparat penegak hukum Silakan. supaya tidak ada yang terlalu overpower begitu, Bang? Oke. Saya mau nanya boleh nggak? Ya. Silakan Abang jawab. Anda Penting nggak tidak merasa menurut Abang? penting ya adanya penguatan sistem, adanya penguatan syarat-syarat penahanan, adanya diperjelasnya syarat-syarat diproteksinya agar tidak terjadi penyiksaan. Oke, kalau Tidak Abang kan caranya aja. Oke, kalau misalnya Abang mau bahas itu, saya sebetulnya maunya bahas lebih ke garis besarnya dulu, Bang. Bukan kalau garis misalnya- besar juga. Anda Kalau misalnya- mendefinisikan garis besar itu nggak bisa Nah, kalau misalnya gini, sewenang-wenang. Bang, kalau penahanan, Abang bilang alasan penahanan sekarang akan dibuat, tadinya kan 3, Bang. Sekarang jadi 9 ya, Bang ya. Ada salah satunya misalnya begini, di pasal 93, Bang, kalau misalnya Abang mau masuk detail, itu memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Itu kemudian teman-teman ahli hukum akan mengatakan ini melanggar asas hak ingkar. Ya silakan aja nanti kita ya, Bos. Tidak bekerja sama dalam Oke. pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan. Oke. Apa maksudnya? Oke. Dalam prakteknya Nggak. itu yang minta penasihat hukum Silakan. dianggap Gini. menghambat proses pemeriksaan. Jadi kalau tadi Abang bilang alasan penahanan yang ada ini akan lebih memproteksi orang supaya tidak sembarang ditahan. Kalau kita baca pasal-pasal dan ayat-ayatnya, ini masih karet kok, Bang. Ya, Itu silakan misalnya aja. Ya, bagus. baru satu di antara berbagai pasal-pasal yang tadi Abang bilang akan bisa menguatkan. Iya bagus. Nah makanya itu kita sampaikan tujuannya begitu. Kalau Anda ada usulkan pasal A, ayat B, ayat sekian huruf A, huruf B, silakan aja. Nanti kita drop. Kok susah? Sama ketika kita kemarin diskusi, ya kan ya, dengan teman-teman gitu loh. Soal apalagi RJ diperjelas, silakan bikin draftnya, kita perjelas. Gitu kan, ini kan belum dibahas gitu loh. Poinnya itu. Nah tapi dua hal yang beda nih Nana, Anda dengan saya, ya. Kalau sama terus nggak seru. Iya enggak. Kalau kami lebih penguatan sistemnya. Kami nggak peduli oknum institusi mana yang bisa mempunyai kewenangan menahan. Enggak, bukan itu. Bang, ketika Abang bilang penguatan sistem tuh bisa dijelaskan nggak penguatan sistem yang seperti apa maksudnya? Itu dia, makanya saya bilang tadi penahanan, ya kan? Hal-hal yang tadinya subjektif, ya. Tapi itu kan bukan menjadi sistem, Bang. terukur. Itu kan satu demi satu Bukan, Pak. detail, bukan Bukan. sistem keseluruhan. Penguatan Iya. sistemnya seperti apa nih maksudnya, Abang? Itu dia, gitu loh. Kita bikin ya pengaturan yang terukur, yang objektif. Sistem itu. Terhadap detail-detail yang sudah ada. Intinya, Tapi garis besar payungnya, Bos. garis besar payungnya, KUHP itu sederhana, Bos. KUHP itu sederhana. Ya. Penangkapan, penahanan dengan proses di persidangan itu aja. Jangan terjadi abuse of power. Karena itu powernya harus digawangi dengan pembuatan kriteria-kriteria yang jelas. Gitu loh. Aturan ukuran-ukuran yang jelas. Oke, nah itu ada juga argumennya begini, Bang. Yang diperlukan bukan detail aturan atas supaya ini nggak melanggar, tetapi yaitu supaya tidak saling abuse of power. Yang paling efektif adalah sistem check and balances antar aparat. Itu yang kemudian bisa membuat, karena kalau detail-detailnya ini, Bang, kita kan sudah ada pengalaman betapa banyak detail-detail pasal-pasal yang kemudian pada saat pelaksanaannya, kalau tidak ada mekanisme kontrolnya, kalau tidak ada mekanisme bagaimana memastikan ada follow up dan sebagainya, itu tidak akan terlaksana juga, Bang. Nah, saya bisa definisikan Anda juga basa-basi kalau mau melupakan detail-detail. Oh, saya tidak bilang bukan detail-detail. Ya. Sebelum masuk ke detail-detail, kerangka besarnya Ya, dulu nih. Justru, Pak. Sistemnya dulu nih akan seperti Justru apa? yang saya bilang sistem, yang Anda bilang bukan sistem gitu loh. Ya. Apa maksudnya ke detail-detail, Bang? Enggak, gini Nana ya. Nih, Kalau kayak misalnya Anda Bang, bilang, apakah ya, di pasal 134 hak tersangka Bos. dan terdakwa itu detail? Bos. Detail Bos. ditulis. Tetapi di sini, Bang, sedetail-detailnya ini tetap saja misalnya tidak ada mekanisme untuk memastikan hak-hak ini bisa terpenuhi. Ada. Percuma dong kalau Enggak. detailnya ada tapi Bos. nggak ada mekanisme untuk memastikan Pra-peradilan terpenuhi. kita perkuat kok. Gitu loh. Semua pelaksanaan Abang upaya kan paksa. pernah jadi advokat yang bisa ngajuin pra-peradilan kan siapa sih, Bang? Loh justru itu. Yang bisa mengajukan pra-peradilan siapa, Bang? Justru itu ya makanya pra-peradilannya Politisi, orang kaya, selebihnya dan gak ada orang-orang guna juga ngajukan pra-peradilan karena pra-peradilan hanya memeriksa aspek administrasi dan formil gitu loh. Yang kemarin kita mau bikin pra-peradilan ya yang sangat powerful. Bahkan kalau ada torture, ini usulan kawan-kawan mau dimasukkan, ada intimidasi, itu bisa membatalkan satu proses penuntutan, persidangan.
penyidikan. Itu yang diinginkan teman-teman koalisi kan, berbagai hal itu diperiksa sebelumnya Bang, lewat hakim pemeriksa pendahulu. Jadi sebelum sampai terlalu jauh di sana, ya, dari dulu. awal sudah ditahan pun sudah ada satu mekanisme yang bisa memastikan berbagai due process of law ini sudah bisa jadi disaling teman-teman di cross juga check. nggak bisa bilang pemikiran teman-teman yang paling benar, gitu loh. Ya, Abang Dan juga nggak bisa benar, bilang pemikiran ya Abang yang paling benar, sama bukan. aja maksudnya. Ya, sama aja. Iya, sama gitu. aja, Makanya kan makanya. disampaikan saja, tapi jangan bilang basa-basi kalau kita mau menjalankan perbaikan KUHP seperti ini, mengundang kawan-kawan. Tapi kalau saya punya pendapat, ya, sebagian besar kawan-kawan punya pendapat. Yang saya dapat ya, percuma, Bos. Mindahin kewenangan dari institusi satu ke institusi lain, omong kosong. Kenapa Bang? Iya, percuma aja, namanya oknum ya. Di polisi ada oknum, di hakim ada oknum. Percuma kalau sistemnya, institusi penahanan yang nggak kita perbaiki. Institusi penahanan, institusi pra-peradilan yang nggak kita perbaiki. Percuma. Bukan persoalan check and balance gitu loh. Cuma hanya memindahkan kewenangan ke orang. Padahal orangnya berpotensi abuse kalau nggak ada kriteria yang jelas soal pelaksanaan kewenangan tersebut. Jadi kalau teman-teman bilang soal HPP, itu penolakan besar itu dari KPK, Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Ya. Saya baca dan saya dengar cerita dari teman-teman yang sudah periode-periode lalu ya, di periode itu ada ya. Karena satu, penghilangan penyelidikan, yang kedua adalah tugas penyitaan dan lain sebagainya mesti ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan itu, penyitaan, penahanan dan lain sebagainya mesti ke situ. Itu karena itu Ketua KPK waktu itu Pak Bambang Wijayanto minta dihentikan pembahasan KUHP itu. Terus ICW bahkan buat tulisan RUU KUHP waktu itu ya, yang 2012 adalah pembunuh KPK. Nah, saya nggak mau gaduh lagi kayak begitu. Pokoknya di Indonesia ini, Mbak Nana, kalau bikin undang-undang terjadi pemindahan kewenangan dari institusi ke institusi lain, yang ada ribut dulu. Yang ada pasti ribut gitu loh. Dan pelaksanaannya pasti membutuhkan waktu yang amat lama. Kenapa? Infrastrukturnya belum siap. Polisi aja, yang jelas ya, di polisi ini pengalaman saya sebagai advokat. Sudah ada wasidik. Wasidik itu kan pengawasan penyidikan. Ada kayak persidangan terhadap proses kalau kita ajukan ya. Ada SP2HP itu mungkin 10 tahun terakhir. Itu aja masih seperti ini. Apalagi lembaga lain yang memang belum ada institusi seperti itu. Ya, seperti wasidik dan SP2HP. Nah, saya sebagai praktisi paham sekali. Nggak akan menyelesaikan kalau bikin aturan dengan memindahkan kewenangan sebuah institusi ke institusi lain. Tapi kegelisahan kita sama, Nana. Ya, kegelisahan kita terhadap situasi yang ada saat ini dengan KUHP yang ada saat ini, sehingga harus diperjelas semua. Intinya sederhana. Soal penahanan tadi ya kan, soal penyiksaan. Tetapi merasa sayang tidak? Ini kan kesempatan untuk bisa merevisi RUU KUHP ini kan kesempatan yang mahal, ditunggu-tunggu banyak orang gitu. Ketika terbuka kesempatan dan tidak lebih progresif melakukan perbaikan fundamental termasuk perbaikan justru saya nggak menganggap justru saya menganggap yang saya bikin ini yang paling progresif, Nana. Ini yang paling maju cara berpikir kami ini menurut saya ya, dengan membuat kriteria penahanan yang jelas, melindungi orang supaya nggak ditahan, memberikan akses kepada advokat. Menurut saya itu yang paling progresif. Paling progresif. Justru pindah-memindah dalam itu kondisi real politik saat ini, gitu kan Bang? Abang bilang gitu kan, progresif dalam real politik. Karena kalau pembenahan secara betul-betul besar itu tuh akan sulit karena real politiknya menjadi nggak ada urusan real politik. Pasti ada lah. Dalam setiap sepanjang kan apapun. Pasti ada tarik menarik kepentingan politik lah, Bang. Ya silakan lah Anda berpendapat, tapi saya nggak ngomong itu. Ya kan? Saya menganggap, Nana, ya kan, yang paling progresif itu yang kami sepakati yang ada di draft ini saat ini. Itu yang super duper progresif, revolusioner, gitu loh. Kenapa? Yang paling mengkhawatirkan ini industri penahanan. Iya, tapi ya kan? tapi orang bisa bilang kalau ini diganti, ini akan tidak akan bisa efektif, karena ada banyak tantangan, akan ini. Di semua masa. Berarti memang sekarang bukan terkait real politik saat ini, nggak ada kaitannya. Mau dibikin tahun 45, mau dibikin tahun 75, mau dibikin tahun 80. Kalau kayak begitu, kalau sekadar kita memindah, nggak bakal selesai. Silakan teman-teman. Tadi kan kalau revisi KUHP ini kan dari zaman aku liputan 2012 ini kan udah berjalan ya secara isu ya. Ya, 2012 itu berhenti. Ketika membahas satu pasal langsung gaduh. KPK ribut, minta dihentikan gitu loh. Dan selama proses itu kan tentu saja ada masukan-masukan sampai terakhir Abang di Januari kemarin bilang bahwa kita akan mulai dari nol. Nah, ketika ini dimulai dari nol, Bang, sebetulnya apa sih parameter yang digunakan oleh Komisi 3 ya untuk dapat misalnya mengklaim bahwa kami ini sudah melakukan partisipasi publik gitu. Karena kan tadi Abang bilang bahwa ini ada potensi akan berubah lagi gitu loh. Jadi kayak yang
ukurannya apa untuk bisa mengatakan kami sudah melakukan partisipasi publik? Parameternya apa gitu? Ya Anda lihat aja. Hmm. Sekian banyak rapat, sekian banyak pertemuan, ya kan, dan sekian banyak hal yang kami akomodir. Apa kurang partisipatifnya? Ya, dalam artian begini bang, ada nggak sih semacam satu mekanisme misalnya ketika mengundang teman-teman dari aktivis gitu untuk memberikan pendapat koalisi masyarakat sipil gitu? Masyarakat itu bukan hanya kalian, bukan hanya Iya. koalisi masyarakat sipil, bukan Iya, hanya oke, banyak. oke. Kami nanti mengundang dosen, mengundang BEM, mau mengundang paguyuban korban banyak. Nah, ketika itu ada sudah diakomodir atau kemudian nanti ada perubahan lagi, dilibatkan lagi nggak sih bang teman-teman yang sudah diajak bicara itu? Ya pasti. Jadi gini Pak, ya. Kita juga jangan seolah-olah semua kita harus mendapat approval dari semua orang, nggak mungkin, gila. Bukan karena Namanya undang-undang itu nggak bisa memuaskan 100% benar, orang setuju, gitu loh. Setuju itu. Cuma kan ada presiden kadang-kadang apa yang diputuskan kemudian jadi berubah gitu ketika Bos, ya. Lo pernah lihat nggak? Ciptaker gitu pak? Bro. Misalnya gitu. Nanti dulu bro, jangan cipta-ciptakan ini kita Iya, konsen ini. Ada nggak? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat ya bagaimana Najwa Shihab, ya meskakmat habis, Habib Burrohman teman-teman, fraksi Gerindra di DPR RI. Habib ini bersikeras dengan pendiriannya ya tentang KUHAP ya, bagaimana serangan demi serangan yang diberikan oleh Najwa Shihab kepada Habib teman-teman. Najwa Shihab ini selalu bertanya secara tajam ya, bagaimana partisipasi masyarakat tentang undang-undang yang disahkan atau dirancangkan oleh anggota dewan teman-teman. Namun anggota dewan ini berdalih ya sudah sesuai prosedur dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?